Min syahdan adalah sunat-sunat mandi itu amat banyak. Artinya sunat mandi, jadi masih kita bicara masalah mandi, malam mandi wajib sudah. Sekarang yang sunat-sunatnya. Sunat mandi itu amat banyak, yaitu setengah daripadanya menghadap kiblat. Jadi mandi itu walaupun sunat, kita mendapat lagi pahala menghadap kiblat. Dan yang kedua mengucap bismillah. Yang sunat-sunat mandi dari yang mandi wajib. Jadi kalau dalam kamar mandi hadap kiblat juga ya. Dan hammam selain WC hanya makruh sembahyang dalam kamar mandi boleh sah, cuman makruh. Karena apa? Karena tempat betilanjang benarnya. Tapi kalau di WC haram. Baolah WC kamar mandi singgonolan. Lalu ada klosetnya hukum WC itu. Ada masuk rumah orang sugih sekalinya ganal benar kamar mandinya sekalinya dibuncu ada kloset. Nah, itu WC juga. Orang dihalat dilawangi kan. Jadi supaya terpisah ya. Nah, kalau kamar mandi aja khusus mandi aja, tapi setiap mandi tak kami hijaukan, cuma artinya kada khusus kloset, maka itu makruh. Sebilal ada. Menghadap kiblat, kedua mengucap bismillah. Nah itu bedanya. Kalau WC haram menyebut bismillah, kalau kamar mandi ada haram. Sunat lagi membaca bismillah sebelum mandi wajib. Dipesertakan bismillah tadi atau dimuqaranahkan dengan muqaranah niat. Jadi bismillah sahjaku, kubai bismillah di hati sahjaku mandi mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala bur. Dan menghilangkan wadi. Ada wadi itu ya mengiringi bakami mentarang kayak baras tapuk ya. Itu wadi. Dan mazi itu ingus leher. Jadi sebelum mandi mazi dulu. Bila kuat syahwatnya mbak karas cagat syahwat maka beingusan tu mazi najis, wadi najis. Tapi kena mandi wajib dibasuh aja mazi dan wadi. Mazi mim zal ya mazi. Jadi mazi itu mbah itu ngiringi mandi lagi. Tapi kalau mandi semalam harus loncatnya. Kalau mazi hanya meleleh ingus. Wajib dulu dibasuh itu sebelum mandi wajib. Atau barang najis yang manakah? Sebelum daripada mandi wajib. Setelah itu maka sunat lagi berwudu, ngambil air sembahyang itu berwudu. Nah sudah beres basuh lalu wudu, nawaitul wudu fardhalillahi ta'ala saja wudu itu sunat. Nah sunat juga wudu. Andai kada wudu bang mandi wajib, asal jangan ada baja japai tadi mandi, maka boleh langsung handuk kemudian juhud kupiah tapi sembahyang. Karena hadas besar mengangkatkan wudhu hadas kecil. Tapi jangan sampai mandi tadi baja japai ke batang molen ke pistol, baja japai batal keadaan wudhunya dengan itu. Ya kan? Makanya bebersih itu sebelum kita mengguyur itu sebelum sebelum mandi sebelum kita mandi wajib dibersihkan. Ada juga mendahkan diniatakan dulu neto nah saja mandi wajib dari situ hanya basik mereka kepala kena. Iya Pak. Jadi sebuku pinanya ulun jadi sebuku ndang. Ya S12. Bagus ya nang larang tuh. Abah guru sekumpulan larang. Roma Irama aja 50 juta mic-nya aja. Terus orang kok angkat rumah Kampung Melayu 50 juta. Ya. Jadi sebuku suarepin gue aja. Alhamdulillah ya Allah ada kemajuan ngerinya nih. Nah mudah-mudahan ya Allah tambah bagus. Agamanya harus lu tinggi wala yu'ala alaih. Apa jar kemudian berwudu dan niatakan dapat diniatkannya dengan sunat mandi juga wudu tadi dulu. Nah sunat mandi tapi saja berwudu wajib juga cuma niatnya sunat mandi. Jika ada ia berair sembahyang. Jika sudah wudu
sudah wudu aja wudu pulang. Ah, itu sunat mandi. Dan jika tiada pang ia berair sembahyang atau berwudu, maka diniatkannya dengan mengangkatkan hadas kecil gitu, yang seperti biasa. Dan menyungguh-nyungguhi pulang yang sunat-sunatnya ini apa? Akan menyampaikan banyu air pada sekalian perlipatan. Bila mandi wajib habis, semunyaan lipatan, ya kah, tangan, batis, apa semunyaan. Jangan ada nang karing. Dan menyalang-nyalangi pulang membasuh pohon rambut. Nah, menyapina gondrong benar di seletik oleh rambut, utama bebinian rambut pasti panjang ya kan? Itu sunat menyalat-nyalati, artinya di pohon rambut itu dimasukkan jari jemari. Nah, tiga kali sunat nah, dengan tangan yang basah, jangan basuh barisnya basah, dengan tangan yang basah, dan mencucurkan air ke atas kepala, ya kah? Maka memulai daripada pihak kanan, atas kepala kanan, yang mandi 9 enggak? Nah, pihak kanan, ya, 9 kali biasanya adalah di 9. Jadi kepala dulu mulai, tapi mandi wajib ini mah di mana aja mulai boleh. Anak mulai batis ke atas cuma apa kada dapat pahala sunat mulai atas. Nah, sama berwudu. Ada betakun malam majlis anjir di ulun. Ada madakan berwudu kalau di keran atau dari diguyur bagayung, maka dari atas gurejar. Kami di hulu sungai begitu jajar guru ulun. Nah, kitabnya di mana? Ternyata ada kitabnya karangan Habib Zain bin Smith. Itu Taqrirus Sadidah. Cuman itu kaul Syekh Ramli. Adapun Ibnu Hajar tetap mulai jari ke siku. Karena kan wudu itu apa? Wa aydiyakum ilal marafiqi, artinya dua tangan ila sampai siku, bukan siku sampai jari. Nah, berarti kan itu Quran tetap itu. Jadi terserah, ada dua juga pendapat. Nah, mau di keran boleh aja langsung jari, atau kayak itu di keran. Tapi kalau di sungai baru ini jar. Di sungai nyata emun kayak itu kayak apa tersikut dagu kawan deh gabudo. Jadi kada masalah itu, terserah aja. Itu ada kedua-duanya, ada dalil nasnya, ada kitabnya. Sama aja mandi wajib nenek, sunnahnya dari atas ke bawah. Boleh aja pihak pinggang ke atas, boleh ke bawah, atau boleh batis ke atas, ya kan? Makanya bila pengantin barunya, malam-malamnya mandi di rumah lo hanya ke batangnya nas, mulai bahu ajar. Ada apaan berdua aja tuh, bahu aja kepala karing, padahal di akalani sudah di rumah kepala berdua. Lalu ke batang isuk, karena di kampung ulun tuh mandi bahari harus di batang, kada ada bahari zaman kada ada kamar mandi di rumah itu. Nah, hanya peceran di basuhan aja. Atang sudah ya. Nah, wah ini rame sudah. Setiap rumah ada kamar mandinya, WC-nya, ya benar hotel. Bahari Sungai Basar. Inilah. Jadi sunat dari atas ke pihak kanan, setelah itu maka pada pihak kiri lagi, dan menigai basuh. Sunat dan berbusuk-busuk, jangan segugur-gugurnya banyu dikusuk juga oleh tangan. Dan mengekalkan niat itu hingga kesudahan mandi. Jadi ingat niat mandi wajib, jangan lupa terus sampai tuntung mandi. Minta jauh wudu terus, ingat sampai tuntung wudu. Ya kan? Sama jauh sembahyang, sampai tuntung, sampai salam. Mestinya kita ingat sembahyang. Jadi kadang punya takbir langsung ingat pasar, ingat kebun, ingat apa-apa kan. Nah itu, jadi sunat mengakali. Untung Imam Syafi'i khusyuk ada rukun sembahyang, ya tidak ada dan kawannya tuntung nih. Khususnya hanya di niat usolli fardul maghribi salasa raka'atin ma'muman. Allah tuh wajib khusus kenapa? Membuat niat. Saja kok ada buat pasar situ kada dulu. Nah, mestinya kayak itu ya kata serapunan nih. Allah saja aku sembahyang pun maghrib 3 rakaat pengikut imam karena Allahu Akbar, lalu mahayabak, lalu buka ya kemana sudah. Nah, jadi Imam Ghazali dalam Ihya ibaratnya khusyuk itu ruh di dalam diri. Jadi bilanya hilang khusyuknya mati tuh diri, mayat berjalan, mayat hidup. Nah, mestinya kita hidup terus. Maka apa caranya khusyuk? Punya kita paham makna di arti makna tuh. Jadi apa
wajah tu ya kah Allah berkabir wa Allah in apa inna salati wa nusuki wa mahyaya, ya Allah sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Hanya baca auzubillah, aku berlindung dari Allah. Bismillah dengan nama Allah terus, alhamdulillah segala puji terus, sampai dolin amin terus. Wah itu apa paling apa husuknya tingkatan bawah itu, tingkatan kita awam memaknai. Kemudian kena begitu Allahu Akbar rukuk, subhanarabbil azim wa bihamdihi, maha suci engkau yang maha agung dengan segala pujiannya, 3 kali sami Allahu liman hamidah, maha mendengar Allah bagi orang yang memujinya. Apalagi bacaannya rabbana lakal hamdul ussama mil'ul tuh, segala puji bagimu ya Allah sepenuh langit sepenuh bumi, masih ba'du apa-apa nang pengen kehendaki setelahnya. Terus sujud subhanallah ala, maha tinggi Allah, sampai salam. Itu khusuk orang nang awam, cuma paham makna, makanya tahu baca aja kada tahu maknanya, sama aja bakal dah. Ulun pernah bahari baelang waktu tahun berapa itu di tahun 2000 di bawah 90 berapa hari ke Jakarta, Habib Abdurrahman bin Ahmad Bukiduri Al-Asgab baca kasidah ulun nepi jannah bahasa Arab. Tuntung umur 100, ulun bulik di tahun 7 sidin wafat kada lawas tah di sebulan-bulan wafat. Baca inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Habis kasidahnya membaca tentang ditakuni sidin, siapa nama Tuhan benar Abdul Hakim, sesuaikan nama dengan perbuatan. Artinya nama lon gawian sesuaikan. Ini ngaran Muhammad Soleh maling ayam, itu ngarannya kada sesuai. Ngaran Selamat haur-haur raba aja sepeda. Artinya sesuaikan jasiden insyaallah Bib. Tadi kasidah apa dibaca? Inna fil jannah terus nahran min laban terus li aliin wa husainin wa hasan. Jasiden. Tahu maknanya insyaallah Bib. Ya. Jangan tahu baca aja kasidah Arab, enggak tahu makna maksud tujuannya. Waduh. Udah, baik itu teka-teki bagi ulun apa sih menakan-nakan bulik ya sudah kada lawas meninggal. Terus ulun kegiatan lagi di Jakarta siap di Kuitang, lalu ada ulun bahasa Melayu mengarang bahasa Melayu kan. Lalu ada Ustadz Qurtubi ngaran sidin murid Habib tadi. Anda dengar Ustadz artinya suka ya kasidah-kasidah bahasa Melayu, bahasa terjemah ya. Anda banyak nih peninggalan Sayyidil Walid Al-Habib yang tadi Abdurrahman bin Ahmad As-Sagab. Beliau banyak mengarang syair bahasa Arab Melayu. Wah, ujar ulun baru terbuka teka-teki yang bahari ulun yang dulu ulun melangi sidin harus mengerti artinya. Mulai kita tak khabiri takuni pang tahu ke artinya. Aku kada tahu membaca akan aja tuh. Kayak apa? Minimal lamun kada tahu ingati Rasulullah aja sudah. Punya kada tahu tak khabiri ingat Nabi aja bisa juga. Punya kada paham juga. Makanya Abah guru menangis. Yahdil hairina diya'uhu. Nabi itu adalah nur, memberikan petunjuk bagi orang yang bingung menuju jalan Allah, ya kan? Diya'uhu oleh cahaya Rasulullah. Apalagi di akhir apa? Ya Rabbi sya'ar ribni biru'yati sayyidi. Ini karangan Habib Ali Sabil Maulid. Ya Rabb, wahai Tuhanku, syarifni muliakan pang ulun biru iyati sayyidi dengan kawa melihat di duniana wajah kekasih ulun penghulu ulun yaitu Rasulullah. Kenapa garang jadi pinangalih nih ulun nih sebabnya ya Allah kada lain leh apa wa ajli sadal qalbil katsiri sada'uhu wa ajli sadal qalbi, karena kebanyakan tagar dosa di hati. Jadi dosa itu ibaratnya soda tagar karat. Kada kawa pang banyak dosa anak melihat Nabi dah kawa dulu. Banyak benar dosanya raput. Nah, itu maknanya menyatakan mana?
Yang tahu guru nangis pintakan situ, nu umpat nangis, tahu ini tahu lah mananya kadanya. Nu pintakan nangis sebenarnya nyamai sidin. Nah, jadi bahasa Arab mestinya pun harus tahu jo makna. Sallu ala nuril ladzi arajas sama. Ayo kalian bersalawat atas seorang hamba yang cahayanya itu bisa mi'raj ke langit, yaitu Rasulullah. Rasulullah naik ke langit ketujuh terus sampai bertemu zat Allah dengan zat zat Rasulullah dengan zat Allah yang maha agung. Cuma bukan tempat Allah di langit. Tempat Nabi hendak melihat Allah, tempat Nabi di langit. Jadi Nabi namun tempat Allah mustahil tempat. Nah, jadi makna itu penting lah. Itu sekurang-kurang khusus kita maknai. Ya sudah. Sudah anak salam hanya terbangun dari mahayabang dari hanya mulai khusyuk. Kemudian adapun makruh, ya karena makruh mandi bang pula tadi sunat-sunatnya. Makruh mandi itu yaitu melebihi mencucuri air tamantang baudo di sungai. Bihimat semua seember tiga kali ember bok. Nah itu makruh sekalipun di banyak air, apalagi musim ba'ah tetap aja kita memakai, artinya jangan berlebih-lebihan, ya kan? Makanya kulu washrabu wala tusrifu, ya Allah dalam Quran. Makan minum jangan berlimpatan sampai kada kau behinak lagi dengan gulu nasi. Nah, bias kemudian jangan artinya berlimpatan melebihi mencucuri air. Sama di keran, dan memberubus jangan tuh dihalusi. Termasuk kita juga itu berlebihan memakai air. Aduh kalau lanjak keran-keran mesin dikecili supaya jangan, makanya rajin orang ada tempat wudu di rumah itunya halus, jangan mengalip pulang lambat pulang tuntung. Artinya sedanglah khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu sedang apa aja, jangan memberubus bener banyak, jangan mengalip. Apabila tuntung lagi ini zaman aneh aja beberapa menit. Nah jadi sedanglah keluarnya, ya kan. Apalagi bari ulun pernah ke Bogor, ada Habib belang lawan guru kubah sidin, setiap tamu kada ulun aja, setiap tamu yang belang ke rumah sidin menakuni adakah bisi keran nang bocor di rumah, keran nih, atau masjid antum yang menetes terus, kada boleh mubazir sidin banyak stok keran puga-puga di rumah nang setengah nang 3/4 ada. Jurang ada kan manusianya kene Habib wali kada ada bib jurang. Cuma sintakuni ya, ingat ya, di rumah nggak ada boleh yang netes air, jangan dibuang-buang di sini. Ada yang kayak itu sekalinya Habib, seorang Habib di Bogor bari belang lang guru kubah dari di Bogor. Nakuni keren, mun kita citi langgar netes biar aja. Ya nang kada harus nyocok lalu bayar listrik berapa kena. Kenapa kadang tujuh mubazir membuang-buang kada mau sidin. Bis itu ini israf berlimpatan, mencucukkan air, artinya mandi tadi itu termasuk makruh. Dan mandi pada air yang tenang makruh juga. Mandi di danau kena orang bertetapas orang mandi situ banyu nang tenang tapi nyala lain nang mengalir, makruh juga tuh, mandi wajib di situ. Kemudian apa lagi? Melebihi dari 3 kali atau mengurangi. Umpamanya wudu semalam sunatnya 3, sekalinya 2 atau 4, jadi 2 undap 4 labihan. Mintu juga mandi itu bilnya 3 aja, jangan, artinya jangan lebih dari 3. Itu malah lamunnya jar ulama, lamunnya tong itu wakaf ke masjid maka nang 4-nya haram, nang 2 itu makruh, nang 3 sunat, 4 haram karena wakaf tongnya mesin banyunya ke masjid. Punya kada, itu makruh juga nang keempat. Punya kada wakaf, nah itu bahaya wakaf. Habis kemudian dan meninggalkan berkumur-kumur makruh juga sebelum mandi, dan meninggalkan memasukkan air ke hidung, ya kan makruh juga. Kecuali kena bulan Ramadan mandi wajib kesiangan, taguring subuh melandau umpama. Nah itu aduh sahabat kumur-kumur itu apabila taguk. Bermula haram pada orang yang tiada
tiada berwudu itu 3 perkara. Nah ini nang haram pada orang nang kada sing wuduan ada 3 perkara. Pertama sembahyang nyata dan barang sebagainya daripada sujud tilawah, karena makanya sujud tilawah itu wajib berwudu juga. Kita hafal Quran lalu baca surah sajadah Jumat, wahum la yastakbirun, lalu sujud tanpa wudu. Membacanya boleh, membaca Quran kada berwudu itu kada apa-apa, ya kan? Cuman hendak sujud wajib mengambil wudu dulu ke dapur, ke sungai, ke keran. Itu sujud tilawah termasuk juga, itu sudah syaratnya adalah berwudu. Sujud syukur tuh juga, diberi orang duit 10 juta langsung sujud, kada boleh. Kenapa? Harus ada rukun-rukunnya. Rukunnya 4 syaratnya dulu berwudu lah. Namun sudah berwudu terus. Rukun yang 4 ini, pertama menghadap kiblat, kedua niat, ketiga takbir beserta dengan niat, keempat sujud sekali, kelima salam. Kada ada bacaan sini. Dan niatnya jangan usolli. Nawaitu sajadat syukri, lamunnya syukur. Nawaitu sajadat tilawah, lamunnya sujud tilawah baca Quran. Wahum la yastakbirun, wahum la yastakbirun. Lagi melalui kiblat, menghadap kiblat. Nawaitu sajadat tilawati sunatan lillahi ta'ala, Allah sajaku sujud tilawah sunatan Allahu akbar, langsung Allahu akbar sujud. Sajadah wajhil ladzina khalaqahu ta, nya kada hafal juga sebenarnya a'la langganan 3 kali, langsung bangkit napa salam, ya kan? Nah amun sujud sahwi 2 kali, namun sujud tilawah dan sujud syukur sekali-sekali. Gol sujud syukur di lapangan bola itu sudah kada baudu, selawar handap pumakila, kemudian bahapal kada madhep kiblat. Nah apa itu, jangan diturut itulah. Itu memang mensyukuri nikmat, masuk bola gol 1-0. Nah itu sujud syukur, itu kada begitu. Namanya sudah menang, hanya kalau mah kena sujud syukur. Itu rukunnya lah. Jadi bila orang kada berwudu, haram sembahyang dan sejenisnya seperti sujud tilawah, sujud syukur, dan khutbah Jumat. Syaratnya khutbah Jumat ini khatibnya wajib dalam berwudu. Namun sidin batal takantut asal setumat aja pewuduan parak mendatangi kada nang 100 meter 200 toh. Nya mualat wajib antara 2 khutbah dan sembahyang. Jadi mualat khutbah pertama dengan kedua wajib. Mualat khutbah kedua dengan sembahyang wajib. Bila tak antara lawas tababak mulai awal lagi khutbah. Nah, berwudunya itu jangan 3 kali khatipai. Berwudunya nang wajibnya aja, sekali muha, sekali tangan kanan, sekali tangan kiri, sekali kepala, sekali kaki kanan, kayak sudah sambung khutbah. Makanya bagus para khutbah jangan jauh dari masjid. Ini napa khutbah ada masjid manakah? Untuk beratus meter mendatangi. Nah itu kayak punya khatib nang batal tak antut ke sidin, punya kejauhan paksa nang lain mengganti dah. Nah kejauhan atau sidin juga mau ulang sidin kalawasan pasol gitu. Jadi khatib disyaratkan wajib wajib berwudu, wajib Jumat. Nah deh. Kemudian yang juga tawaf di Makkah itu kan. Kalau sa'i kada jadi syarat wudu, itu hanya sunat. Kemudian nang kedua pulang orang kada berwudu nah tawaf jikalau sunat sekalipun tawafnya. Nang ketiga menjabat atau menjapai menyentuh mushaf Quran wajib tuh. Dalam sebilal banyak lagi tuh rehalnya tempat khusus pun wajib berwudu. Boleh menjapai yang kada berwudu, tapi khusus tuh dipakai terus anda Quran situ Qurannya di dalam rehalnya tuh, itu tetap kada boleh kada berwudu. Itu dalam sebilal lebih luas lagi tuh masalah menjapai mushaf ini. Atau membalik-balik warokohnya tuh kertas bajar kuir kada wudu bang, kuir kada boleh, tetap itu haram bila kada berwudu. Jadi membaca Quran kada berwudu boleh, tapi menjapainya haram. La yamassuhu illal mutahharun dalam surah Waqiah. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang itu mushaf Quran kecuali orang yang sudah suci, yaitu berwudu. Atau membalikkan, atau menjabat lauh. Nah ada juga menjabat papannya betulis ada boleh sing japai-japai rasanya
papan ya kan. Terus ayat Quran tuh dua nih kita japai-japai di dinding apa dua nih itu kita ya kan. Kemudian apa lagi? Dan yang tersurat dalamnya Quran itu juga apa aja tuh. Tapi loh nang tersurat Quran maksudnya. Atau menyentuh petiknya, nah ada juga sekalinya petik rehal tadi, petik. Itu kan Az-Zahra Bahari dijual dengan petinya. Nah tapi itu selama peti digunakan, tapi lamunnya sudah ampi bertahun-tahun, malah diandaki ke danu lagi, nah baru itu hilang sudah. Qurannya sudah ampi dibuat situ, ampi emangnya digunakan, baru hilang. Tapi kalau masih dipakai Quran, membuat haram juga kada wudu. Petinya atau kadutnya punya ada tas kadut banyak Quran atau rehal itu ya khusus kena membaca Quran karena anak-anak, makanya hati-hati di dampar nancak di rumah bertumpang-tumpang tuh. Kalau khusus Quran tuh jangan, hati-hati tuh, apalagi bari dijajak anak nyur napak, iya jadi sini mandek Quran dijajaknya rehal, anak mah ambil napak itu samare. Jangan juga itu, karena malam karena anak ngajian di andaknya Quran situ ya kan, keandakan. Nah jangan juga membahati-hati itu, karena itu rehal tebut, nah rehal di sini oleh datu, bahati-hati kita kada boleh. Kemudian lagi dan yang ada dalamnya mushaf, kadut atau rehal itu ya tenang dalam Quran, atau mengangkatkan dia kada boleh juga. Aku cuma angkat rehal benarnya Qurannya di dalam, tetap aja. Dan haram pada orang yang junub itu 5 perkara. Namun orang yang junub itu 5. Kenapa 5? Nang diudu tadi diambil sudah 3 ya kah? Pada orang jam ini ya kah? Maka yang 3 perkara itu barang yang haram pada orang yang tiada berair semayang pada tiada berudu, tuh 3 sudah yang di atas tadi. Tambah yang keempat ini, kada boleh mun orang lagi junub binian janabat kah, habis jima umpamanya kada mandi wajib apa berhenti di dalam masjid, kada boleh masuk masjid berdiri bercagatan atau berduduk atau berjalan berulang-ulang, masuk situ keluar, masuk keluar sampai 3 kali, hukum berdiam di masjid haram juga. Nah, sekali menyakal sampai 3 belum, sudah sampai 3 kali bulang-bulik di lawang masjid keluar sini ke situ, hukumnya ngarnya al-muqsu, berhenti juga haram. Nah itu yang keempat. Nang kelima terakhir, membaca Quran bahapal, sekalipun hafal pakai apa ulun tahfizah gurue, ulun apa penghafal perempuan, ulun lagi haid semingguan, bisa juga pang hafal dalam hati ya kan. Lebih nah baca pang dalam hati hafal kalau apalah. Nah ada juga ulama madahkan cuma untuk utang namun niat zikir aja, ingatkan zikir, nyata-nyata Quran ya apa ya mengatakan zikir ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu, zikir banyak lah sangat juga. Nah jadi lamun lagi bisa juga kita di dalam hati, zaman tren mahapal melancari hafal bisa dalam hati, jangan hafal tanzil kah, nah alif lam mim tanzil kita dalam tapi dalam hati. Dan boleh pian di wis itu sambil buang air besar napa nang pian baca, karena hukum di dalam itu kada apa supaya mudahan apa bursia kita lahatan BAB banyak dicabut terus lupa kena. Jadi boleh kita mengingat Allah, ingat Rasulullah atau pembacaan apa, tapi dalam hati lah. Nyenang haram tuh di mulut diucapkan haram, tapi kalau dalam hati bebas. Terus pertanyaan, kayak apa guru HP Quran sahataman, dalail sahataman, semuanya apa ini sama orang boleh nggak dibawa masuk puisi jar? Pertanyaannya lagi ulun takunakan apa, orang nang hafal Quran sebagian pang behera kemana, BAB kemana sama itu awaknya lagi dibawa, ini hanya HP nang kada boleh itu dibawa melentang nama Allah, bawanya anak wallpaper kada sing pajahan, nah pajahi dulu biar anak masuk kadapi dulu ke ini, nah supaya kada timbul lapas Allah lapas Muhammad. Ini 3 nama yang haram dibawa masuk puisi, nama Allah seluruhnya 99, nama para nabi para rasul, berapa rasul semalam 300 berapa kemudian nama para malaikat yang kita tahu hanya 10, namun ada 12 makacil untuk kacil kita buat. Nah jadi itu 3 nama itu, nama Allah, nama para ambia dan para malaikat, haram dibawa kawisi, namun tabawa ulama khilaf, ada madahan tetap haram keras, ada yang kedua
makruh selama tidak terpercik oleh najis. Namun terpercik haram, hujan yang makruh. Nah, itu. 3 nama itu. Habis. Nah, jadi kada boleh inya membaca orang junub. Orang hadas besar. Ada lagi yang lebih besar. Jadi hadas tuh ada yang kecil, hanya kada berwudu, 3 aja. Ada nang tagana, pada nang wudu nang hadas tuh tagana, bukan gana benar. Ini tambahannya 2 jadi 5. Ada nang gana lagi. Kenapa? Nah, yaitu perempuan yang haid dan nifas. Nah, itu tagana lagi. Pada junub aja ini perempuan janabat, ya kan? Nah, ya kan, itu yang kelima baca kalau 1 huruf sekalipun dengan qasad Quran juga, ya Allah. Nah, menazikir. Dan yang haram pada perempuan yang haid, nifas, wiladah 10. 10 itu 5 diambil dari nang 2 tadi. Wudu diambil 3, tambah tadi nang junub janabat 2 jadi 5. Tambah 5 lagi ini jadi 10. Napa tambahan nang ke-6 berarti? Nah, ya kah? Maka tambahannya itu dan bila itu 10 perkara, maka yang 5 perkara itu yaitu di atas tadi yang barang yang haram pada junub, ditambah lagi yang ke-6 puasa fardu. Nah, ini bedanya. Lamun perempuan junub janabat umpamanya inya habis betul-betul laki bini umpamanya habis sahur, lalu teguring pada 2 tapahai itu tapahaenan teguring sekali bangun malandau, ayam sudah rami bersusutan, sudah siang hari. Napa? Wajib mandi pada 2, puasanya tetap. Nah, ini ya kan lamun orang junub. Tapi lamun orang haid, begitu parak buka lagi hanya 5 menit lagi, ya azim sama menit kan itu ya azim keluar darah haid langsung batal seharian puasanya, dikodo kena. Nah, ini bedanya haid. Tagana lagi kalau junub, namun inya kasiangan belum mandi wajib, puasanya sah. Mandi wajib mengodo subuh teruskan puasa, kada merusak ngarannya itu junub bebinian janabat, ya kan? Tapi kalau haid, walau parak ya azim keluar, maka tababak seharian itunya puasanya wajib dikodo kena. Kada sah lagi puasa itu. Nah, itu bedanya lah. Nang ke-6 puasa fardu inya kada boleh atau sunat, dan wajib atasnya mengkodo puasa fardu. Ke-7 tambahannya haram ditalak laki pada masa haid, nifas dan beranak wiladah. Nah, lakinya haram menolak. Tapi haram sini bukannya kada soh. Menolak bini haid itu gugur jatuh soh, hanya hukumnya haram ganal bagi laki. Itu pun jar dipikir lamun kada dengan paksaan si bini. Mungkin karena ulun bunuh diri, oh ini terpaksa nek, sungguh terpaksa ya Romayan lah ditalaknya, maka kan jadi haram, hilang. Kenapa? Bini maksa benar. Di dalam kitab Ihya, barang siapa istri meminta-minta tolak dengan suami yang tidak mau, menolak lagi sayang, 500 tahun tidak mencium, perjalanan 500 tahun kada mencium bau surga, apalagi nak masuk. Kada ada alasan, nang laki masih sayang, kenapa hamuk? Rupanya ada melelek lelaki nang lain kah nih? Siapakah, Habibkah, apakah? Lalu minta talak, alasan ke situ, kada mencium bau surga 500 tahun perjalanan. Dan Ihya buka masalah nang 2 bini itu ada. Nah, banyak kalau cak minta talak tah, nang laki sayang aja, ada boleh itu, ada mencium bau surga perjalanan 500 tahun namanya. Yang besar itulah. Kemudian lagi ditambah lagi nang ke berapa? Nang ke-7 yaitu ditalak tadi. Yang ke-8 lalu di dalam masjid, lalu aja kada boleh. Lamun junub tadi lalu boleh. Binian nih lagi janabat kada mandi, lalu nya asal jangan 3 kali. Inya nang haram berhenti janabat. Tapi lamun lalu sampai akan 3 aja baru inya hukum berhenti itu. Tapi lamun nang haid lalu aja haram dah. Apalagi duduk berhenti, itu bedanya lah pulang. Makanya ganal lagi nih. Yang ke-9 pulang apa? Nah, jika takut akan titik darahnya, haram lagi. Ke-9 disentuh oleh suaminya, kada boleh dipakai laki, dijima, maksudnya diwati. Nggak boleh. Nah, barang yang antara pusat dan lutut bang, nah kada boleh, menang di atasnya tuh kada apa, atau di bawah lintuhut kada apa tuh, pokoknya antaranya. Itu bagi suami haram dulu. Tapi kalau junub, janabat bebas, ya kan? Yang ke berapa lagi? Yang
ke-10 ya kah? Nanti ada berlapik tapi nya sama ada dengan waktu. Yang ke-10 terakhir mandi pada sah, masih haid lagi, masih wiladah, masih apa? Nipas. Kenapa? Niat mandi, niat mengangkatkan hadas besar kada sah. Karena darah belum putus, belum tiis. Itu haram. Haram niat mandi wajibnya haram. Hanya karena setelah syahdan. Nah, kan sini dulu syahdan, kemudian baca masalah nisfu di kitab ini juga, tapi halaman 21 buka. Halaman 21 di kitab ini nih. 17 apa nah 21 nih betulis halaman 21 di kitab sini juga. Masalah nisfu Sya'ban yang akan kita hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal menyatakan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Ujar Datu Jamaluddin. Ketahui olehmu wahai talib penuntut ilmu bahwasanya sunat berjaga pada malam bulan Sya'ban itu, nisfu bulan Sya'ban itu pertama disunatkan berjaga. Apakah di sini garis miringnya kalau bahasa ini begadang? Boleh begadang, jauh irama asal ada artinya. Ini ada artinya. Tapi disambung dengan dan mengerjakan amal kebajikan. Jangan begadang, mengupian, makan wadah sampai subuh. Ada jadi papa tuh parai tuh. Gak ada jadi pahala tuh begadang. Memangnya menjaga apa? Menjaga malam kan, jaga bintang kan, jaga apa? Jaga maling kan. Maksud begadang di sini jadi beribadah. Oh, malam Jumat ini begadang sampai subuh kan? Mulai mau maghrib yang guring. Begadang baca Quran. Nih sini. Lalu jasidin mengerjakan amal kebajikan seperti sembahyang tasbih. Tasbih sudah tahu, biasa kita pakai ya kan? Nah, tasbih itu 4 rakaat. Kalau malam 2 salam, kalau siang afdalnya 1 salam. Jadi langsung takbirnya 4 rakaat kalau siang. Kalau malam usolli surat tasbih rakaataini 2 pisah. 2 salam. Nah, tasbihnya ada 2 cara. Malam sudah kita. Sunat-sunat sudah kan belum enggak? Belum lagi belum sampai. Nah, jadi nang cara kita biasa aja lah. Berdiri itu selawit tasbih. Usolli sunat tasbih rakaataini makmuman atau imamnya adalah Allah, saya sunat tasbih 2 rakaat ikut imam atau Allahu Akbar. Kemudian baca wajah dulu. Habis wajah itu baru kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Anak wala haula penutupnya nang terakhir bisa Allahu Akbar. Kemudian terus sampai kena 15 dulu sebelum Fatihah. 15 nang ke-15 wala haula billahi aliyil azim. Lalu kena mun imaman to bismillahirrahmanirrahim. Ya imam malam bagamat apa jangan nyaring benar. Cuma benyaring pada sembahyang zuhur ta. Nah, kemudian waladhdallin amin. Imam membaca surah, makmum baca Fatihah. Setelah surah imam, maka bersama-sama kembali imam dan makmum membaca tasbih 10. Berarti 15 sebelum Fatihah tambah 10 setelah surah 25 tasbih di dalam berdiri. Yang lainnya 10. Ruku setelah bacaan ruku tasbih 10. I'tidal setelah bacaan i'tidal dulu, jangan langsung tasbih lah. Baca i'tidal dulu 10. Sujud bacaan sujud 10 tasbih. Duduk antara sujud wajib murni itu setelah itu 10. Sujud kedua setelah bacaan sujud 10. 75 serakaat. 75 kali 2 150 kali 4 berarti 75 kali 4 jadi 300 tasbih. Itulah dinamakan sembahyang tasbih karena tasbihnya sejumlah 300-an. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim itu. Makanya dinamai sari kaya apa yuk? Kaya dengan biji. Itu biji aja gambarnya sebagian tuh buah. Kenapa? Kaya dengan biji. Orang sedikitnya biji duriannya ada banyak bijinya. Ya, nah, banyak kulitnya juga artinya kamarnya. Nah, itu sebenarnya tasbih jasidin. Pasan abah guru sidin mengutip dari Sebilal Datuk Kalampayan, ya Abu Guru kumpul jangan kada sembahyang tasbih karena Rasulullah dalam Sebilal Muhtadi kitab Sebilal Datuk Kalampayan berwasiat dengan paman sidin Sayyidina Abbas, wahai mamaku bahasanya itu artinya paman Marina, fadilat sembahyang tasbih ini sangat amat besar. Apa? Kalau pian menggawi andai dosa
dosa pian sebanyak buih di laut atau sebanyak pasir di darat, pian menggawi tasbih, insya diampuni oleh Allah Ta'ala habis. Dosa kecil pang tapi mun dosa besar bertaubat juga ya dulu, membunuh orang apa pada kopong main tasbih aja harus bertaubat dulu kan. Nah itu dosa kecil habis. Nah lamunnya kawas saban malam pian gawe, bila kada kawas seminggu sekali, bila kada kawas sebulan sekali, bila kada kawas setahun sekali, ya sebenispo nih setahun sekali jangan gawe tasbih. Bila kada kawas juga seumur hidup ada sekali, mati lagi. Ada kawas juga. ada lagi jangan. Nah, mulai saban malam, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, dan seumur hidup sekali. Itu peringatan Rasulullah dengan paman Sidin Abbas. Karena nang beriman bujur-bujur berjuang dengan Rasulullah 3 paman. Apa? 2 paman, 1 bibi tante di dalam masyarakat awam. Apa? Siapa tahu? Pertama Sayyidina Hamzah, kedua Sayyidina Abbas, ketiga Sophia. Hamzah tu ammuhu wa Abbasun kada ammatuhu Sophiyatun zatuh tiza. Nah, jadi Sophia itu adalah marina perempuan Rasulullah. Bila ammah berarti dang sanak Abdullah. Bilanya kholah berarti dang sanak Aminah. Bila bibi dipintangan dang sanak abah ngarnya ammatun ammah. Bilanya paman dang sanak abah ammun. Bilanya marina bibi di dang sanak mama kholatun. Bilanya paman lalaki dang sanak mama kholun. Makanya guru Padang guru Seman lawan guru Sokumpul kholun, karena guru Seman Padang ini dang sanak kandung mama abah guru Haja Masliah, berarti kholun. Nah kalau dang sanak Abbasin Abdul Ghani lakian amun binian ammah, itu bedaan bahasa Arabnya lah. Nah tetap itu itu mahram pada batal wudu berataannya. Nah jadi sembahyang tasbih tadi digawi, atau dan lagi i'tikaf di masjid nang parak masjid nih i'tikaf sekali masuk ke masjid guring aja tetap i'tikaf. Nah kita berniat i'tikaf lah. Jadi bila masuk masjid usahakan berniat i'tikaf dulu, ambil Quran baca. Kalau sahataman sampai subuh sahatam luar biasa nih. Nah, baca Quran, baca dalail ka, salat panat-panat katik tasbih. Nah, itu di masjid i'tikaf. Di dalam masjid dan berbanyak taubat pada Allah dan istighfar dan membaca Al-Qur'an dan salat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zikir dan memerdekakan sahaya bahari ini lagi. Dan memberi sedekah, mandak sedekah ganal pahalanya malam nisfu tak. Adalah malam nisfu Syaban itu banyak kelebihan dan adalah baginya ada 5 nama. 5 ngaran di dalam kitab. Bilanya banyak ngaran menunjukkan mengampun diri ini mulia benar orangnya. 5. Pertama ngarnya Lailatul Ijabah, malam dikabulkan segala doa-doa. Nisfu tuh ngarnya Lailatul Ijabah. Jadi mendak berdoa kita dikabulkan tampulu. Ayo berdoa berhimat malam nisfu tuh kita. Nang kedua makanya ya Allah ya Tuhanku, ya kah? Panjangkan umurku dalam taat ibadat yang berkat surah Yasin. Yang kedua, ya Tuhanku, hindarkan aku sekeluarga daripada bala penyakit musibah. Ya Tuhanku, pulang sudahi umurku husnul khotimah, macam-macam. Itu kan 3 niat, 3 doanya. Nah, yang kedua ngarannya Lailatul Ghufron, malam diampuni Allah segala dosa hamba. Tapi kan ada syaratnya, ada kena. Nang orang-orang yang tertegah daripada mendapat 5 ini nah ada kena disebutkan di kitab sini pulang Kanzun Najah wa Surur. Di sini kada disebutkan sini, tapi sini ada mandahkan 10 sini kada dapat, cuma suruh cari seorang PR. Nah kan sudah lawas PR-nya dapat di kitab ya Kanzun Najah lah. Jadi yang kedua malam Lailatul Ghufran, keampunan bagi hamba-hambanya Tuhan ampuni sebanyak bulu kambing kalau hitung pian bulunya. Ya aja guru Padang manusianya bepada pak alimnya dek ya sih apa nyong alim dah nggih guru ulun Jepang di kampung yang pak alimnya aja dan yang sekolahnya kada Darussalamnya ulun pak alimnya.
anu pang disieun akun batakon tuh berapa bulu janggut tigam bulu ketiak tigam berapa bilah bulu hidung kau lah hitung bungul juga kalau kamu hitung. Nah jadi artinya ada aja kurangnya kada kawa menjumlah bulu janggut bulu sesengon. Nah paneneh sebilang bulu kambing diampuni dosa kita kaulah menghitung sekambing sebigian tuh bulunya. Nah makanya kata Nabi Musa waktu diutus Allah Azrail untuk mencabut roh sidin anak dipanggil Tuhan nih ditampar Nabi Musa Azrailnya itu mengadu ya Allah pian nenek mau utus ulun orang mengkada hendak mati toh aun ditamparnya nah oh kayak itu kayak ini aja ikam datangi lagi Nabi Musa anu suruh andak tangannya ke bulu atau pada saat riwayat kambing riwayat sapi. Nah berapa berapa helai bulu yang tertutup seitulah umurnya dihitung nang menghitung malaikat juga. Nah sekian nah pian berarti kan berapa bilah ya ka 100 hari 100 hari. Nah itu Nabi Musa ya. Nah ini dosa sebilangan bulu kambing Bani Kalbin itu ngaran sukulah Lailatul Ghufran. Kemudian kita ringkas lagi loncat nang kemudian berikutnya adalah Lailatul Itik ain taqab. Itu di malam itu beberapa hamba Allah yang dilepaskan daripada api neraka. Nah, dilepaskan Lailatul Itik. Nang keempat Lailatul Baroah. Itu malam pelepasan juga beberapa hamba daripada siksa api neraka sama aja itu. Nang terakhir nang kelima ngaran malam nisfu itu adalah Lailatul Haya, menggunakan hayat itu malam kehidupan, dihidupkan. Ada dua sini. Satu pendapat adalah karena hidup hatinya di mana hati semua manusia mati inya aja hidup. Nah, di mana kena padang mahsyar. Ada yang kedua ini ujar malam itu antara maghrib isya itu malaikat Azrail kada boleh mematikan orang. Ada nang bu ucap Prabu tadi bebinian di majelis ulun guru ujar guru orang beranak aja kada boleh. Kada ada nang beranaknya antara maghrib isya tuh padahal sudah menunggu jamnya aja lagi nah di ruang persalin rumah sakit Zaleha Walita Insani Banjarbaru kada boleh ini sudah isya aja ngiar-ngiar. Nah ada yang mengatakan antara makanya orang banyak berispo itu antara maghrib dan isya. Ini ada juga kita berispo nambah isya lah ya. Nah munya kada ada haur maghrib isya aja itu memang mustajab. Ada juga madahakan pulang jar malam itu malam pembukaan dan malam penutupan malam diulang buku. Nah di dalam sini disebutkan ada seseorang yang berumur panjang bisi harta banyak kawin apa semuanyaan Tuhan robah umurnya menjadi umur orang yang dimatiakan di dalam bulan itu juga tahun itu maka matinya. Nah jadi ada juga yang tadi pendek Tuhan banyakkan makanya ini targhib dan terhib. Jadi malam nisfu itu kita siap kalau Tuhan masukkan kita di golongan yang umur dipendekkan kita siap sudah bertaubat, beribadat, minta ampun malam nisfu. Namun Tuhan ambil kita sudah siap. Ada terhib pang nang takutnya pang kada wani kita di malam nisfu itu menggawi kejahatan sekecil apapun mengupat turang kah. Kada wani kalau pindah kita mati. Nah jadi terhib dan tergib ngarannya judulnya. Apa di sini lagi? Kemudian di sini nah kita ruka aja. Kemudian disunatkan itu ada tuh nah. Ada di atas adalah Bani Kalbin tuh melainkan 10 bagai daripada manusia yang tiada dapat diampuni Allah Taala pada malam itu. Nang di atas, nang tadi nang Lailatul Ghufran, nah di bawah itu. 10 bagai di antara 10 lalu di sini membuka itu di antaranya pertama orang nang menjadi dukun hati-hati pindah bata tabipan akar galang bahar akar bahar sembahyang kada juga nih tapi Islam KTP aja nah jadi dukun atau ketujuh memparang maya orang maupahakan mampulasit supaya disantet gak ada bertobat malam itu lepas ampunan. Nah, tukang sihir atau musyahin musuh-musuhan kada basapaan. Kamu tetangga atau lawan kawan. Makanya orang muslim itu bilanya kada tegur sapa hanya 3 hari aja batasnya. Kada apa-apa lamun hari keempat masih kada berteguran haram berdua berdosa besar berdosa. Kemudian
Au mudminu khamrin, orang yang kata cuma minum arak punya kada bertobat malam nisfu nol besar nihil. Mula si luang napa jurang bahari sembahyang wong murid. Nang selanjutnya akin liwalidahi durhaka lawan abah lawan mama ayo. Nang mana rancak menyakiti hati mama, hati abah. Pian mau yuhi awak malam nisfu pina bihimat baca yasin lawan kuitan wani lawan kuitan kita tapaut menyakiti hati sidin minta ampun sebelum datang malam nisfu Sya'ban tersebut. Kemudian lagi orang yang suka ke pembatuan berzina ampihan, meminum sabu ampihan. Kemudian di sini pulang membunuh orang, gua makinnya memutus tali keluarga, ya kada bertakbir sapa. Apalagi madu domba ketujuh. Nah, dan gawian bid'ah membenci para sahabat, pokoknya amal-amal yang kada baiklah di dalam Islam. Maka kasih bertobat baru bilanya umpat nisfu minta ampun diampuni Tuhan. Ini maka di sini paman takhallaqa, barang siapa berkelakuan yang demikian di atas daripada segala dosa tersebut, patahul fauzu bil ghufran, luput akan dia oleh keberuntungan dapat ampunan. Nah itu diantaranya lah itu dulu. Jangan kita gembira, nah alhamdulillah sudah diampuni dosa, padahal seorang lawan kuitan kada minta ampun. Umpamanya pernah ada menyakiti punya ada kuitan. Lawan tetangga itu yo utang kada dibayari, berapa tahun sudah tak utang, kada tahu-tahu ia mana memberi. Napa dapati nang ampun utang, ampun maaf na malam nisfu nah ulun masih kada kau bayar, ada duit 50.000 nah catat barang dulu, nah dapati dulu silaturahmi ya kan, nggak tahu-tahu pinapiraga himong malam nisfu. Nah itu lain hutang nang betanggo, ngeridit rumah, ngeridit Honda mobil, itu lain hutang nang wajib dianut. Ini nang hutang nang bahari nang utang ijen dari 1 juta 2 juta anak kuliah mulai 2010 sampai 2025 ini kasih bayaran. Nah neto nah malam nisfu tungging bayang jingkar baca yasin bebuihan kada diampuni minta ampun. Kenapa? Lawan makhluk mulai tahun 2010 sampai 2025 itu utang. Dikira tatawa tatewe malam nisfu. Ayo lain nang kita bisi hutang nang memang setiap bulan memang itu, apalagi perumahan tuh bila mati lunas kadang mau utang mati ya kah, mobil ada kalau bilanya mati makanya kadang nerima umur nang di bawah nang di atas 50 nang hari itu carinya nang KTP pasti umur nang muda. Kenapa? Karena si bilanya wafat mati sistem lunas itu KPR perumahan mobil dicarinya nang anu. Itu lain hutang nang ini, nah hutang nang bahari itu nah. Atau mah minjam rinjing orang kalau ada sing merikakan rinjing kawah ganal orang sing larangan nuker. Apalagi mah jadi sebelum dispusa saban nang mana harta-harta orang di rumah pelikakan. Nang mana utang bahari-bahari bayari. Ya kan? Nah, jangan sampai nang kakak itu kita bawa ke malam nisfu itu diantaranya, ya kan? Nah, habis jadi nah kemudian disiden minimal di sini pulang ada jongnya di akhir nah ulun balik di halaman 22 paling bawah baca yasin juga 3 kali ya, itu yang biasa kita lakukan. Cuman di sini 2 versi baca yasinnya, ada kita versi yang satu versi aja satu motif yasin 2. Pertama di sini motif pertama baca sambat niatnya kemudian yasin. Setelah malakutu kulli syai'in turja'un niat kedua yasin, malakutu kulli syai'in habis bilang niat ketiga yasin. Lalu sudah 3 yasin hanya doa 3 kali. Doanya 3 kali. Karena yasin tanpa 3 yasin tanpa doa tadi. Nah, berarti 3 kali. Lamunnya doanya sudah memang 3 buting disusun, ketiganya dibaca. Itu cara pertama bagi perukunan ini. Nah, nang kedua jersidin nang seperti kita nih. Niat pertama yasin doa, ya kan? Niat kedua yasin doa, niat ketiga terakhir yasin doa. Itulah kita sampai isya, kemudian kita sembahyang isya jamaah, kemudian dipimpin sholat tasbih di masjid atau di langgar atau masing-masing di rumah. Biasanya di rumah bisa tak kada tagawi tak, bisa di masjid aja gitu. Nah, mun ulun karena sungsung yasinnya dikubah itu sebelum isya ulun sembahyang tasbih sudah. Habis tasbih dipimpin, kemudian baru bang isya, kemudian doa, kemudian bubar berikan makan kolak masing-masing ke rumah. Kolak pisang, sembahyang tasbih, ya kan?
Nah, itu caranya ulun kami diubah tuh begitu biasanya lah. Minimal ujar Abdullah bin Abbas dalam kitab sini menghidupi malam nisfu itu sembahyang isya berjamaah dan mencita-cita subuh berjamaah kembali. Karena hadis Nabi apa yo? Barang siapa sembahyang isya berjamaah karena kakiyaminis filail seperti ia beribadat separuh malam. Ini isya berjamaah nih. Sama kita beribadat mulai maghrib sampai jam 12. Ibadat aja. Baca Quran sampai jam 12 break. Itu hanya dengan modal berjamaah isya aja. Pahalanya ya tuh banyak koler berjamaah isya. Yang kedua, dan barang siapa jar Nabi sembahyang subuh berjamaah pulang, maka itu seperti beribadat semalaman. Berarti setengah tambah satu, tengah dua. Itu menurut pendapat di hadis itu tengah dua. Ada juga hadis yang riwayat tetap separuh-separuh aja. Jadi sembahyang isya itu bilanya berjamaah dapat separuh malam 12, sisanya subuh. Ya kan? Separuhnya dari jam 1 sampai jam 5 subuh, maka itu artinya sembahyang subuh separuh sama separuh satu malam suntuk. Itu riwayat pendapat kedua. Intinya tetap artinya pahalanya semalaman asal kedua-duanya digawi. Nah itu paling koler sudah mbak Yasin gak ada umpat baca Quran koler mbak maghrib nih apa diam aja di rumah berabah aja napa isya bareng berjamaah. Nah, guring pulang inya mbak sembah isya nih guring aja kada berjaga kada apa subuh barang. Nah itu sekurang-kurangnya karena malam nisfu itu ujar pendapat Abdullah bin Abbas makam sidin di negeri Taif. Ulun ziarah semalam di negeri Taif. Di situ ada pulang mikot Qornul Manazil. Ulun bawakan ihram mikot lagi bawa jamaah dari Qornul Manazil ke Mekah lagi. Itu mikotnya orang negeri Taif di situ niat umrohnya atau mikot umroh itu. Itu Abdullah bin Abbas alim. Sidin mengarang tafsir sebagian ngarannya Tanwirul Miqbas libni Abbas. Abdullah bin Abbas. Sidin karena nang maharagu mulai halus Rasulullah. Dan waktu kananak diludahi Nabi, cuh didoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Cuh. Nah, jadi hanya itu dapat sampaikan. Insyaallah lamun ada lagi kena ada sebelum Ramadan ada Sabtu lagi. Bisa aja kena bacakan masalah puasa pulang Ramadan sedikit yang penting-pentingnya. Nah, ada kan ditawakan sebelum doa. Minum kopi lu nah. Ada kan tawakan. Ini jelas sejameknya tadi. Oleh itu gumpal juga. Ya apalagi di Masjid Munawwarah itu maginnya. Jadi sebuku dengan khutbah ada paham. Banyak keluasan juga kan. Sudah cukup ya. Ini cukup nyaman bang. Ada kan? Jadi nisfu itu artinya karena jar Nabi hadisnya hidupi 5 barang siapa menghidupi 5 malam ini dijamin insya Allah masuk surga. Man ahya layaliyal khamsa wajabat lahul jannatu. Barang siapa menghidupi 5 malam ini termasuk di antara 5 adalah nisfu. Pertama malam Lailatul Tarwiyah malam 8 Arafah. Kurang hendak ke Arafah tak. Yang kedua malam 9 Arafah yaitu malam Arafahnya 9 Zulhijjah. Jadi 8 Zulhijjah Tarwiyah 9 Zulhijjah Arafah. Yang ketiga malam harayanya yaitu Idul Adha malam hari raya kurban. Yang keempatnya Idul Fitri malam 1 Syawal fitrah habis Ramadan sebulan. Yang kelima terakhir malam nisfu Sya'ban. Paling afdal malam setelah Lailatul Qadar pulang ujar di kitab sini adalah malam nisfu Sya'ban. Dan ujar ulama tambahan pulang bagus kita malam nisfu itu menyedot banyu sumur nang kita bor atau nang kita tabuk ke rumah. Kenapa? Itu air zam-zam yang di Mekah mengaliri seluruh ada air di dunia. Insya Allah penerang hati kan. Nah bagus kita menggayung malam nisfu itu menimba mun orang bertimba namun kita mesin banyu cucukakan di bakitong. Nah itu bagus kita simpan banyu-banyu sumur bor lah jangan tahu PDAM nggak tahu tak hukum ini nang ada sumur di bumi tah
Jadi bor atau nang tabukan. Itu kisahnya air zam-zam itu mendatangi apa semuanya mengairi seluruh ada air-air di bumi ini, ujar ulama nang kasyaf itu lah tambahannya Bang itu.